Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala dan juga koordinator pelayan di tempat ini. Terima kasih yang sudah memberi saya kesempatan lagi dalam tahun ini. Saya ingat di Januari saya minggu kedua masih ada menyampaikan firman Tuhan. Sudah ada kurang lebih 6 bulan. Sekarang masuk semester kedua tahun 2024 ya. Dan saya bersyukur, saya bersemangat sekali hati saya karena bukan karena ininya ya, bukan karena saya punya kesaksian yang selama 6 bulan Tuhan kerjakan. Lewat firman Allah nanti akan saya jelaskan kepada Bapak Saudara. Dan saya melihat gerejanya sudah tambah modern, ya kan, sudah tambah modern. Wah, orang kalau saya dengar, wah bukan GBI World War lagi namanya, tapi FOCC ya, GBI FOCC. Jadi wah luar biasa, sudah semakin modern baik interiornya maupun eksteriornya. Jadi Bapak Ibu sudah semakin modern gerejanya, harus semakin setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan sudah semakin modern gerejanya tidak mau datang ke gereja ya. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan, hidup bermakna dalam Kristus. Itulah tema saya pada malam hari ini, hidup bermakna dalam Kristus. Ada satu jemaat yang menjadi teladan sebagai jemaat yang bermakna dan mereka berguna dalam Kristus, yaitu jemaat Tesalonika. Kita buka 1 Tesalonika ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Hidup bermakna dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus meyakini dan saya harus membulatkan satu suara, yaitu hidup ini sangat singkat. Amin. Hidup ini sangat singkat. Amin. Dikatakan firman Tuhan dalam kitab Yakobus seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Kemudian karena singkat, haruslah kita menyadari bahwa hidup ini harus diisi dengan hal yang bermakna. Hal yang berguna. Bagi siapa? Bagi Allah dan kerajaannya dan juga bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kota Tesalonika ini muncul dari seorang bernama atau salah satu putri daripada Filipus, ayah daripada Alexander Agung. Dan kota Tesalonika ini ibu kotanya adalah Makedonia. Dan kota ini sangat besar. Dan dipenuhi dengan orang-orang yang beragama Yahudi maupun yang non-Yahudi. Dan Paulus bersama Silas atau Silwanus dan Timotius, mereka mengunjungi kota ini. Dan nanti Timotius memberi kabar kepada Paulus bahwa jemaat di Tesalonika telah berubah. Jemaat di Tesalonika telah bertumbuh dalam Kristus. Jemaat di Tesalonika telah bermakna hidupnya, telah berguna hidupnya. Jadi waktu Paulus datang, melihat jemaat itu dia berkeluh kesah. Kemudian dia datang lagi masih berkeluh kesah. Tapi nanti Paulus dikabari, jemaat itu sudah berubah sekarang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena hidup ini singkat maka perlu diisi. Ada seorang penulis buku yang bernama Corrie ten Boom berkata demikian. Kualitas hidup kita bukan ditentukan. Lihat di situ. Kualitas hidup saya dan saudara bukan ditentukan berapa lama kita hidup. Melainkan oleh apa yang ada kita lakukan selama kita
hidup. Jadi bukan karena kualitas hidupnya, karena dia cukup panjang umurnya, biar kualitas hidupnya tidak. Apa yang dilakukannya untuk Kristus dan juga untuk sesamanya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dari teks pembacaan kita ini ada satu kata kunci di ayat yang ke-7 pernyataan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kamu telah menjadi teladan. Paulus itu mengajari Timotius, dikatakan kamu telah menjadi pola kepada jemaat di Tesalonika. Pola atau jejak yang harus diikuti. Teladan dalam hal apa mereka Bapak Ibu Saudara? Di ayat 3 mari kita lihat. Teladan dalam hal apa? Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Yaitu pekerjaan iman. Ini berhubungan dengan masa lalu. Yang kedua, usaha kasihmu. Ini berhubungan dengan masa kini. Dan ketekunan pengharapanmu. Ini berhubungan dengan masa depan. Bapak Ibu, jadi urutan daripada logis dan kronologisnya jelas di sana. Ada masa lalunya, ada masa kininya, ada masa depannya. Jemaat di Tesalonika, hidup mereka menjadi teladan. Dalam hal apa? Yaitu dikatakan di sana yang pertama, yang berhubungan dengan iman, yaitu pekerjaan imanmu. Iman itu perlu dibangun. Iman itu perlu dipertahankan. Alkitab mencatat ada orang yang kehilangan iman, ya. Ada orang kehilangan iman. Iman itu bisa lemah. Sembari mengharapkan sesuatu dan belum terjadi yang diharapkan, sembari dia menunggu di masa penantiannya dan dia tidak bersabar menunggu, bisa menjadi lemah. Ketika jawaban tidak seperti yang diharapkan, bisa menjadi lemah. Tetapi firman Allah yang kita terima pada sore ini menjadi pembangun atau pondasi iman Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata apa? Iman muncul karena mendengar akan firman Allah. Jadi sering-seringlah perdengarkan kepada telinga kita ini tentang firman Allah. Supaya iman kita terbangun. Bukan motivator-motivator, tetapi firman Allah. Supaya iman kita bertumbuh sehingga hidup kita bermakna di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara harus memiliki pengalaman iman. Saya mengajar jemaat juga harus memiliki pengalaman iman. Saya boleh bersaksi sedikit. Januari kemarin saya saksikan bahwa kami belum punya tanah gereja. Kalau ada yang masih hadir waktu itu bisa ingat ya. Dan di Karajalemba ada saya doakan. Ada 2 gereja di Kota Palu yang mau membeli itu dengan harga yang sudah siap yaitu 2 miliar. Saya tidak punya uang 2 miliar. Saya hanya punya waktu itu uang 220 juta. Itu pun saya jual tanah saya yang ada di Jonoge 75 juta untuk ada 220 juta. Saya minta kepada pemilik tanah supaya saya beli tanahnya untuk tanah gereja. Saudara tahu dia bilang saya tidak jual. Oh. Wah, ini orang kaya ini. Oke kalau nggak dijual. Saya berdoa, Tuhan buatlah tanah itu tidak laku siapapun yang beli. Kecuali pekerjaanmu. Ditulis di situ sama developer kah yang apa itu yang biasa tanah ini dijual, hubungi ini. Properti kan nggak tahu saya. Bapak Ibu tahu mungkin baru gereja yang sudah siap uangnya 2 miliar ada di Kota Palu. Ya, ditaruh di situ. Lokasi ini akan dibangun gereja. Datang masyarakat di sana langsung disuruh turunkan itu. Kemudian mereka marah. Tapi waktu itu saya berdoa bersama dengan jemaat. Saya butuh tanah itu Tuhan untuk pekerjaan. Dan saya mau atas nama gereja Sidang Jemaat Allah Blessing Palu. Bukan atas nama saya. Karena saya sudah selesai dengan Tuhan yang begituan. Ya, saudara tahu? Kami datang dia bilang begini. Kau urus dulu semua tanda tangan dari warga RT RW baru saya jual tanahku sama kau. Oh iya? Padahal belum, kalau kita jual tanah ya kalau entah nanti bisa dibangun gereja terserah atau tidak bukan. Saya datangi warga itu. Saya berdoa. Tuhan saya mau mendatangi warga. Saya tidak warga di situ. Saya warga Karajalemba bagian Sigi. Sementara tanah itu Karajalemba bagian kota. Kemudian saya bilang, Tuhan saya tidak kenal dengan mereka.
tapi engkau bisa memberi kemurahan seperti engkau menaruh kemurahan kepada bangsa Israel. Satu bangsa Mesir kau taruh kemurahan untuk mereka memberi berkat kepada orang Israel sebelum keluar dari Mesir. Bapak Ibu tahu, saya datangi satu keluarganya, saya datangi RT-nya pertama, kemudian, oh kamu langsung aja ke wali kota. Tidak Pak, harus dari bawah dulu, saya bilang. Oh tidak, ke warga lah, kata, terserah. Oh ya, enggak apa-apa Pak, yang penting saya suwon dulu. Sudah saya datangi. Dalam 3 hari saya mendapatkan rekomendasi mereka, tanda tangan mereka 86 tanda tangan. Kemudian setelah selesai saya masuk ke RT. Loh bisa dapat dia katanya, dia rekomendasi. Saya masuk ke RW. Setelah itu Bapak Ibu saya datang ke pemilik tanah. Kan dia tadi bilang minta dulu katanya. Kemudian pemilik tanah bilang, kok bisa kamu dapatkan Pak Pendeta? Saya aja mau bangun sarang walid di situ nggak bisa, dilarang sama warga. Sudah 2 pendeta datang ke rumah saya bahwa mereka tidak dikasih warga. Saya bilang semua karena kasih karunia Tuhan saja kok. Saya berdoa, Tuhan menggerakkan hati mereka. Kemudian dia bilang, oke mari uangmu 220 juta. Saya kasih tanah ini 18 kali 38. Seharusnya saya bayar 500 juta. Tapi dia bilang sisanya saya hibahkan untuk pekerjaan Tuhan yang kamu layani. Bapak Ibu 7 tahun saya berdoa untuk itu. Dan karena lamanya jawaban itu, ada 2 keluarga jemaat keluar dari gereja. Karena ngomong gini, mana buktinya iman itu? Mana buktinya? Lama-lama berdoa. Ya. Tapi saya percaya waktu Tuhan tidak bisa kita atur dengan waktu kita. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah selesai itu semua kami urus sekarang dalam proses balik nama. Dan masuklah kami di kelurahan. Ya. Di kelurahan ini, makanya ada judul lagu gereja tua ya. Karena kalau gereja baru agak sulit. Ya kan judul lagu gereja tua ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kelurahan saya datang bawa berkas, mau minta rekomendasi kemudian. Oh kamu ke sana dulu, jumpai ini katanya. Saudara tahu saya jumpai. Saya datang ke sana, kamu minoritas, kamu pendatang. Ya, semua dibilang, ingat 30-70%. Ingat ini seperti ini kota Palu gini-gini. Oh iya. Kemudian saya bilang, Bapak saya hanya minta satu hal saja. Saya diutus Tuhan dari Medan ke kota Palu untuk membenahi hati orang. Yaitu butuh tempat supaya mereka dapat beribadah. Ya, enggak saya tidak kasih. Saudara tahu saya tidak menyerah. Saya pulang, saya kasih tahu ke jemaat. Keadaan seperti ini, mari kita berdoa. Iya kan? Saya ajak jemaat itu berdoa. Berapa lama Pak Saran? 7 bulan kami berdoa untuk berkas yang satu itu. Dan saya minta kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan engkau pengendali hati. Engkau pengendali kekuatan pikiran. Engkau lebih hebat seperti pujian tadi. Dari apapun. Saya percaya Tuhan bahwa engkau memberikan rekomendasi itu. Dan aku minta minggu ini rekomendasi itu Tuhan supaya keluar. Saudara tahu kenapa harus minggu itu? Karena AJB tanah itu kan tidak boleh lewat dari 1 tahun. Kan kalau sudah AJB akta jual beli kan gak boleh lewat 1 tahun. Dan persyaratan untuk BPHTB penihilan BPHTB-nya sama pajak yaitu harus ada rekomendasi dari lurah. Di saya dijepit dalam kondisi di mana istilahnya seperti buah si malakama ya. Tapi saya percaya Tuhan, saya bilang. Saya sudah berjanji kepada pemilik tanah bahwa tanah itu akan saya buat atas nama gereja sidang jemaat Allah. Dan aku tidak mau mengubah itu menjadi namaku. Dan aku berdoa, aku mendesak yang di sini yang sekarang sedang terkatung-katung. Saya ke Morowali pelatihan pendeta-pendeta GSA. Saudara tahu ditelepon sama Pak Camat. Pak pendeta di mana posisi? Oh saya ada di Morowali Utara Pak. Oh iya kita besok ketemu pagi. Pak bisakah ketemunya jam 2 saja di atas? Oh gitu ya Pak pendeta. Iya. Akhirnya malam itu jam 7 saya pulang dari Morowali. Di tengah jalan saya berdoa Tuhan. Saya minta Tuhan hadir besok di pertemuan. Maka ketemulah kami Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mantan RT, mantan RW, RW baru, kemudian imam masjid di sana, kemudian dewan adat, lurah, FKUB, camat dan babin Kamtibmas. Ada sekitar 16 orang kami, 12 atau 16 orang di kantor itu.
Kemudian saya seperti diadili di sana. Tapi saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan puji Tuhan setelah selesai pertemuan semua, mereka sepakat memberikan rekomendasi untuk pembangunan gereja di sana. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan iman itu harus terus terjadi dalam hidup kita. Ingat, Tuhan senang kepada orang yang percaya kepadanya. Tuhan senang kepada orang yang berharap. Kemudian usaha kasihmu. Kasih itu harus diusahakan. Teladan mereka yang kedua adalah usaha kasih. Kasih jemaat di Tesalonika itu luar biasa. Ingat, mereka sedang ditindas di teks yang kita baca tadi. Tapi mereka dikuatkan, dihibur oleh Roh Kudus. Orang yang mau hidupnya bermakna, berguna, dia harus mengusahakan hidupnya supaya berguna bagi orang lain. Yaitu dia harus mengusahakan kasihnya. Tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tapi dia harus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu untuk orang lain. Tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. 2 bulan lalu, mungkin 1 bulan setengah atau 2, saya lupa. Ada jemaat keluarganya ada dari Salakan, mau datang ke Kota Palu. Bukan berkunjung, mau bertamu, tapi mau masuk ke rumah sakit Mamboro, yaitu ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dia sudah dipasung, jadi di sininya ada bekas. Di sininya ada bekas, dia dipasung di sana. Dibeli obat nggak mampu, ya. Kemudian dibawa ke Luk, dari Luk direkomendasi untuk dibawa ke Kota Palu. Saudara tahu, dan dia masuk di ruangan itu, kemudian satu lagi ada dari Badak. Dia lebih parah saya lihat, sampai sudah berdarah-darah kakinya, akar bekas pasungan itu, ya, diikat mungkin. Tapi saya konsen kepada yang dari Luwuk, karena itu yang dibilang untuk saya doakan. Yang mana orangnya saya bilang. Saudara tahu, saya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah masuk ke sana langsung diketawain biasanya ya. Yang pernah masuk ke rumah sakit sana langsung diketawain kan. Pokoknya banyak hal-hal yang tidak kita bikin membuat geli ya. Ada setan datang katanya. Kadang kan begitu ya. Tidak ada setan di sini, saya bilang Tuhan Yesus yang ada. Ya. Jadi saya juga ikut ketawa juga kan. Ya kalau marah kan tidak cocok ya kan. Dan sudah mari kita berdoa, saya bilang. Saya nggak tahu bagian kedokteran, yang pastinya di sini ada bekas bacokan karena dia sudah memukul orang di kampung, ditangkap dan dipukul begitu. Dia adalah pemain daripada karate. Waktu itu pernah belajar bela diri dia. Nah Bapak Ibu tahu sudah angkat tangan. Tetapi saya percaya Tuhan itu penyembuh. Saya percaya kuasa Tuhan bisa memulihkan. Kuasa Tuhan bisa memberkati. Saya usahakan dan saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya tidak tutup mata. Kan beresiko toh? Iya, saya berdoa. Tapi ketika saya berdoa, saya kurang konsentrasi karena buka mata begitu ya. Akhirnya solusinya bagaimana? Saya dekap dia. Jadi mohon maaf, bapak-bapak ini ya, bukan ibu-ibu ya. Bapak-bapak ini. Dalam nama Yesus gitu. Saya dekap begini. Sembuh. Dalam nama Yesus terlepas. Kemudian saya bilang, saya percaya kamu sembuh. Saya percaya kamu akan pulang dari sini dengan istrimu dan kakakmu sama pulang ke sana dengan sehat. Kemudian dia lirik sepatu saya. Kebetulan sepatu itu brodo yang baru saya beli kan. Saya suka sepatu Pak Pendeta katanya kan. Oh iya, kamu suka? Silakan. Ya, saya kasih tapi jangan sekarang. Saya pulang nanti telanjang kaki nggak pas. Ya kan? Ya, nanti datang ke rumah. Saya bilang gini, saya akan datang 1 kali lagi berdoa untukmu dan setelah itu saya akan ajak kamu makan di rumah. Dan kalian pulang. Hari Minggu pagi habis ibadah saya ajak putri saya. Putri saya sedikit takut. Pak nanti enggak percayalah nak, saya bilang. Ada Tuhan di sana, saya bilang. Kemudian kami pergi. Saya lihat dia sudah. Yang tadi yang diikat orang Badak itu dia bilang, Pak doakan saya. Iya saya doakan nanti, saya bilang. Puji Tuhan dia sudah segar ya. Segar kemudian dan dia lebih dulu pulang. Bapak yang dari Luk ini dari Gangsal khususnya, dari Gangsal Induk, 1 minggu dia kurang lebih 4 hari saja sudah pulang. Kemudian dia datang ke rumah dan saya siapkan makan. Saya suruh istri saya belanja ke pasar kemudian saya suruh siapkan makan. Karena saya percaya dia sudah sembuh, saya bilang. Dia sudah pulih. Saya siapkan, Bapak Ibu tahu makannya dia tambah 3 kali.
ya kan? Ya, wah saya senang sekali. Ada ikan saya pelihara, ikan nila besar-besar ini. Kemudian saya bakar dan juga ada daging saya beli, ada yang lainnya. Silakan makan, saya bilang. Ya, dia lahap makannya, saya kenyang Pak Pendeta. Ya, terus dia tagih, mana sepatunya Pak Pendeta katanya. Oh ya, tunggu. Saya ambil sepatu itu, kemudian saya kasih satu jas kepadanya. Satu style jas. Saya kasih sepatu pantopel lagi. Saya kasih dasi. Saya bilang, pakai ini untuk melayani Tuhan di sana. Karena dia kan pelayan Tuhan di sana. Pemain musik itu ya. Pemain musik di gereja di tempat dia beribadah di sana. Saya bilang, saya kasih. Istri saya sampai heran, kasih jas itu. Saya bilang, ini pakai. Ya, ini pakai melayani Tuhan. Dan 3 hari yang lalu saya ditelepon sama pendetanya di sana. Yang juga adalah kakaknya. Puji Tuhan bahwa dia sekarang sudah melayani Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa diubah Tuhan. Tapi ingat, kita harus percaya dan mengusahakan yang terbaik kan. Iya, kita nggak boleh singkirkan itu. Satu lagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika temannya itu pulang, saya senang sekali. Kenapa? Walaupun dia anggota jemaat di sana, tapi saya senang melihat pemulihan dalam hidupnya. Makanya dikatakan di sana, yaitu kerjakanlah ketekunan imanmu. Dan ketekunan pengharapanmu. Kita perlu berharap. Dan di situ jelas. Jemaat di Tesalonika memiliki pengharapan yang tekun. Walau mereka dihimpit dan dihantam oleh kesulitan. Mereka bertekun. Ingat, ketekunan itu tidak bisa dihasilkan dalam satu malam. Tidak bisa dihasilkan dalam 1 bulan. Saya berdoa untuk tanah itu 7 tahun. Saya berdoa untuk rekomendasi lurah yaitu 7 bulan. Dan di situ hasilnya jelas. Ada ketekunan. Mujizat terjadi. Jadi bagi Bapak Ibu yang berdoa baru 1 bulan sudah langsung menyerah. Itu tidak bisa disebut orang bertekun. Ayub adalah hamba Tuhan. Seorang anak Tuhan yang didapat gelarnya itu hamba Tuhan yang bertekun. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan akan melakukan sesuatu, Ia mencari orang-orang yang memiliki pengharapan. Kalau Tuhan mau kerjakan engkau berguna bagi orang lain, Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki pengharapan. Berharaplah kepada Yesus, Yesus akan memakai hidupmu. Ada seorang pemuda pernah kata beribadah di sini, dia sakit paru-paru, di sininya ada cairan. Kemudian dia punya teman, ada jemaat yang kami layani, dia ajak saya berdoa di rumah sakit BK. Pemuda ini masih muda, 21 tahun. Bapak Ibu tahu, cairannya di sini. Kemudian sudah menular. Saya tanya dia, kamu pernah cari Tuhan? Enggak pernah Pak, katanya. Dia pacaran sama agama Hindu. Kesempatan ini menginjil pikiran saya. Kan? Saya bilang sama si ceweknya, Mbak butuh Yesus. Saya jelaskan, saya injili dia sebelum saya berdoa. Kamu perlu Yesus supaya hidupmu diselamatkan Tuhan. Ya, kamu perlu Yesus supaya hidupmu masuk sorga. Yesus sudah mati bagimu. Anak muda ini, dia mulai dari kelas 1 SMP, kerjanya hanya minum cap tikus. Gak pernah cari Tuhan. Kemudian saya katakan kepada dia, kamu harus bertobat. Kamu harus berbalik sama Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan hidupmu. Dan pakailah hidupmu supaya hidupmu berguna kepada orang lain. Pakailah hidupmu supaya hidupmu berguna kepada orang lain. Saya katakan. Hidup hanya singkat bro, saya bilang. Tidak harus menunggu tua. Mari kita belajar pada malam hari ini. Kemudian saya berdoa dengan tim doa. Mari kita berdoa. Dia pasti sembuh itu. Mari kita berdoa, saya bilang. Kami berdoa, puji Tuhan. Ya. Besoknya dia direkomendasi dokter, keluar. Sebaliknya, ada bapak yang sudah di ruang ICU. Di rumah sakit Samaritan, di mana-mana ada selang dikasih, di sininya ada selang oksigen yang besar itu. Kemudian dia pamit kepadanya, dia akan meninggal dan dia mohon supaya dia nanti dikubur di Kota Palu. Disuruh saya berdoa, saya bilang, kamu belum mau mati. Ya, kamu belum mati. Saya berdoa supaya kamu sehat, supaya Tuhan beri kamu kesempatan untuk membenahi hidupmu sehingga hidupmu itu berguna bagi Kristus, berguna bagi orang lain. Kemudian saya berdoa, puji Tuhan, besoknya dia keluar pulang ke Pasangkayu, kemudian 2 bulan kemudian Tuhan beri dia kesempatan untuk hidup.
1 minggu lalu dia baru meninggal. Saya kasih tahu sama dia, cari Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, supaya kamu bertumbuh berguna. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Kalau kita melihat hidup bermanfaat atau bermakna ditandai dengan menjadi tangan sarana mendatangkan berkat. Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah berguna bagi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus itu berguna bagi hidup kita. Roh Kudus itu berguna bagi hidup kita. Dan sekarang kita yang mengaku percaya kepadanya, yaitu kita harus berguna bagi orang lain. Berguna bagi kerajaan Allah. Berguna bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, tangan-tangan Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Sedang ditunggu orang. Ingat, sedang ditunggu orang untuk kita mengulurkan kasih Tuhan kepada mereka. Mengulurkan anugerah Tuhan kepada mereka. Dan kita ini adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Ada satu buku yang ditulis oleh Warren Buffett. 6 etika dalam hidup menurut Warren Buffett. Dia ngomong seperti ini. Yang pertama adalah sebelum bicara dengarkanlah. Sebelum belanja hasilkanlah. Sebelum menyerah cobalah. Sebelum menulis pikirkanlah. Sebelum beristirahat bekerjalah. Dan sebelum mati bermanfaatlah. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk berguna di dalam Kristus. Bermakna di dalam Kristus. Saya katakan tadi, hidup hanya singkat. Karena itu, waktu yang singkat ini kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak tahu batas umur saya. Ya. Saya berdoa, Tuhan, bolehkah seperti ini? Kemudian Tuhan berkata, tidak. Kamu akan lihat nanti gerejanya. Tunggu kamu lihat. Ya. Berat memang. Tetapi Roh Kudus memberi kekuatan untuk berguna. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Iman itu harus diuji. Ingat, saya diuji. Jemaat itu menguji saya. Saya bilang tidak, pasti akan kita beli. Tidak, pasti akan direkomendasi. Saudara Bapak Ibu tahu, ada 4 hamba Tuhan yang ngomong ke saya, di daerah itu gak bisa dapat rekomendasi. Mereka sudah punya kesepakatan. Tapi saya katakan demikian, Tuhan, Engkau bisa mengubah kesepakatan mereka menjadi keputusan yang berbalik memberkati pekerjaan. Bapak Ibu tahu, orang yang mengatakan tadi, kamu minoritas. Kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Waktu kami rapat di kelurahan, apa dia bilang? Ya sudahlah, kalau memang sudah seperti itu, mari kita dukung. Lihat bagaimana Tuhan itu membalikkan hati orang. Jadi tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Ya, jangan menyerah. Yang tadi pulih, saya masih punya satu kesaksian tapi waktu sudah mau habis. Nanti di sesi kedua saja. Ya, ini lebih apa lagi? Membuat saya bergairah. Selama 6 bulan Tuhan kerjakan luar biasa. Ya, saya senang melihat orang berubah. Sekalipun dia bukan menjadi anggota jemaat yang saya layani. Saya senang orang dipulihkan Tuhan. Saya senang orang dipakai Tuhan. Saya senang melihat orang itu diberkati oleh Tuhan. Saya aja senang apalagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara saya percaya ketika kita menjadi saluran berkat. Bahkan ketika iman kita menjadi iman yang terus dikerjakan sampai Tuhan datang. Kita terus mengusahakan kasih kita. Dan kita bertekun dalam pengharapan kita. Saya percaya pada malam hari ini hidup kita bermakna bagi Kristus. Jemaat Tesalonika ini bukan jemaat yang seperti sekarang ini seperti kita, tidak. Mereka ditindas oleh orang-orang Yahudi juga. Ya, mereka dianiaya. Dikatakan di teks yang kita baca tadi, bagaimana mereka ditekan dengan sangat berat, tapi mereka menuruti Paulus, menuruti Tuhan, dan mereka menjadi jemaat yang berdampak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat di tempat ini, saya sangat merindukan kalau kita semua memiliki kesaksian iman. Orang akan melihat Yesus itu hidup dalam hidup kita. Ya. Saya tutup satu kesaksian. Ada seorang ibu datang dari Pantai Barat. Dia kenal dengan jemaat yang kami layani, dia suruh datang. Dia kanker payudara. Mohon maaf, dia sudah bernanah, sudah bocor payudaranya. Sudah bernanah. Waktu hari Selasa, setiap hari Selasa kami ada doa di gereja. Saya
Didatangi sama ibu itu. Kemudian mari berdoa, saya bilang. Kami berdoa dulu. Bapak Ibu tahu saya tidak berdoa untuk dia. Tapi jemaat saya suruh berdoa. Ya, kamu doakan dia dan itu pasti sembuh. Saya tantang iman jemaat ini. Masih anak muda ini, perempuan. Kamu doakan dia pasti sembuh itu. Kemudian dia berdoa. Ibu itu sudah pernah dibawa ke dukun. Sudah dibawa ke dokter dan tetap keluar cairan itu. Ya. Kemudian saya suruh dia berdoa. Mari kita berdoa, saya bilang. Saya mengangkat tangan dan dia berdoa, anak itu berdoa. Dan Bapak Ibu tahu waktu Desember kemarin 2 bulan setelah doa itu. Ibu itu normal, kering ya. Bersih. Apanya? Menurut kesaksian daripada teman majelisnya. Dan sekarang ibu itu melayani menjadi majelis di GKST Tambu. Yang kalau ke Tambu belok kiri ada GKST di dalam. Nah teman majelisnya cerita ke saya. Ya, bahwa ibu itu sekarang sudah sembuh dan melayani Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini percayalah. Hidup kita berguna bagi Kristus. Sebenarnya kalau semua kita sepakat bahwa hidup kita mau dipakai oleh Tuhan. Wah, tidak sulit bagi Tuhan untuk melawat kota Palu. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memenangkan jiwa. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda dari sorga. Bahkan tanda-tanda yang pernah dicatat di Alkitab. Tidak sulit bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita terus melatih iman kita. Terus kita usahakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Ya. Apa saya dapat dari orang yang ODGJ tadi? Enggak ada. Ya. Malah sepatuku dimintanya, saya kasih lagi yang lain, ya kan? Tapi saya bahagia. Bahagia kenapa? Saya melihat dia poli, saya dengar dia. Kemudian di foto dia, ini Pak keadaannya sekarang melayani Tuhan. Ada di altar Tuhan, saya begitu bahagia. Lebih daripada mendapatkan emas. Kenapa? Saya pasti percaya bahwa saya mendapatkan upah di sorga ketika saya melayani orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Saya sangat merindukan jemaat di tempat ini yang hadir pada sore hari ini. Menjadi jemaat yang hidup di dalam Kristus dan bermakna bagi Kristus. Tuhan sedang menunggu kita. Sebelum keluar dari tempat ini, renungkanlah bahwa Tuhan sedang menunggumu untuk memberkati orang lain. Sehingga lewat berkat yang kau berikan itu, orang akan melihat ada Kristus di dalam hidup.